Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seorang MC yang baik dalam sebuah rundown biasanya ada acara, ada poin nomor 1 sampai nomor 10 misalnya gitu ya. Satu adalah opening speech dari CEO, nomor 2 MC mengumumkan door prize gitu ya contoh. Nah, seorang MC yang baik harus mengamalkan ilmu radio juga, menyambungkan segmen-segmen dari satu segmen ke segmen lain gitu ya. Bridge between segments. Misalnya habis speech, hadirin sekalian, ada 3 poin yang saya tadi dapatkan dari pembicara sebelumnya, Bapak Khairul Anwar, tentang bagaimana menciptakan efisiensi dalam budget. Yang pertama adalah poin ini, kedua poin ini, poin ini. Nah, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa intinya budget itu sangat menentukan bagi keberhasilan sebuah perusahaan, khususnya Anda sebagai pemangku kepentingan. Nah, kali ini budget juga dipersiapkan untuk Anda semua yang datang di acara kali ini. Kita akan menyiapkan door prize. Wah, langsung Anda berubah nadanya menjadi light, lebih casual, lebih santai dan ngomongin door prize. Nah, bridge between segments itu penting. Itu menandakan seorang MC profesional atau biasa saja, gitu ya. Nah, yang biasa aja biasanya. Baik, terima kasih Bapak Khairul Anwar. Hadirin, berikutnya kita sambut kehadiran door prize. Kurang ya. Pasti dong. Teman-teman pasti bisa dong kalau ngelakuin nyambung-nyambung gini, jago lah kalau ngomong. Ya, and an MC harus menjadi seorang yang extraordinary. Dalam hal apa nih? Extraordinary dalam banyak hal. Artinya pengetahuan kita jauh lebih banyak daripada audience. Pengetahuan tentang event ya, karena Anda kan di brief sama ini. MC harus menyenangkan, jadi seorang yang seolah-olah nggak punya problem, ramah, ketawa, senyum, menyemangati, ya, mengangkat semangat mereka. Ya, itu kan extraordinary characters gitu loh. Ya, Anda harus berbeda. Dari sisi dandanan juga harus berbeda paling nggak. Mereka pakai kaos, Anda pakai blazer mungkin ya, supaya di panggung Anda terlihat lebih menarik. Mereka nggak pakai makeup, Anda kalau perlu, kalau Anda mungkinnya wajahnya mungkin perlu di-touch up sedikit, boleh, why not? Ya, at least you are the center of attention. Ya, panggung hanya untuk orang-orang khusus yang punya kemampuan dan keahlian tertentu, and you are one of them. So you need to be an extraordinary person. Ya, tapi bukan berarti ini harus membuat Anda menjadi sombong atau congkak. Jangan sampai itu terjadi, karena ini awal dari kehancuran kalau terjadi, gitu ya. Dan tugas Anda sebagai seorang MC biasanya juga memperkenalkan speaker, dibaca, cari tahu siapa sih pembicara kita di event kali ini, apa background pendidikannya, kenapa dia ada di situ untuk bicara mengenai apa judul presentasinya, dan apa keuntungan audiens ketika mereka menonton atau menyaksikan itu. Kita bacain dulu, kita terjemahkan dulu dengan bahasa, setelah itu baru kita sampaikan pikirannya. Hadirin sekalian, bicara yang satu ini sudah malang melintang di dunia broadcasting. Pengalaman dia 20 tahun di dunia radio dan di televisi akan dibagikan dalam event kali ini. Dan dia memiliki harapan bahwa apa yang dia bagikan dalam presentasi kali ini bisa menambah pengetahuan baru buat Anda dan menambah confidence level yang tinggi buat Anda sebagai seorang pebisnis. Kita sambut bersama-sama Bapak Zulfikar Fauzi misalnya. Ya, oke. Kurang lebih seperti itu. Tugas MC juga makes announcement, bersiap-siap ketika nanti harus nyampein announcement A, announcement B, berubah dari B ke A, B ke C, C ke D, D ke E gitu ya, itu udah biasa. Dan bahkan sampai announcement atau pengumuman suruh mindahin mobil akan jadi tugas Anda. Jangan kesel ya. Nah, nggak boleh kesel. Ya. Anda diminta untuk memiliki sikap bersiap-siap ketika kita punya kesalahan di panggung, dan atau orang lain melakukan kesalahan di panggung. Contoh, dia belum dipanggil tapi dia udah naik gitu ya. Ini kenapa anjing melotot gitu, tiga orang, 3 ekor kayak gue dipelototin, serem. Ya. Apa antisipasinya ketika speaker mungkin ada kesalahan teknis, berbicara tapi mic-nya mati. Nah, Anda harus menghampiri dia, memberikan mic Anda, dan Anda membuat excuse yang lucu buat audience, jadi audience lebih tegang, lebih santai gitu ya. Tadinya tegang jadi lebih santai. Atau kesalahan A, kesalahan B. Nah, there's always a reason behind every mistake. Dan positively, tugas Anda di sini untuk mengcover semua kelemahan-kelemahan yang ada di panggung itu, diri Anda maupun audience. Oke? Next. Kalau jadi sesuatu yang besar terjadi, ya wajar kita minta maaf. Hadirin yang terhormat, kami mohon maaf atas sedikit kesalahan teknis yang terjadi. Tanpa mengurangi kualitas dari acara, mari kita lanjutkan dengan menyambut
pembicara berikutnya yang juga tidak kalah serunya dari materi. Nah, contoh, sesekali nggak apa-apa. Ya, dan tugas MC juga harus membawa pace atau kecepatan dari presentasi atau panggung atau event tadi, ya, sehingga nggak kecepatan, nggak terlalu lambat. Kalau terlambat jadi kayak ngayun, kecepatan juga nggak bisa dinikmati sama orang. Ya, ini tadi saya bilang seorang MC harus bisa merubah monolog ngomong sendiri dengan menjadi chat, ya, menjadi chat artinya dialog dua orang, gitu. Seorang MC juga harus belajar banyak, ya, harus pintar. Tapi tidak boleh kasar atau sombong atau tidak menghargai orang lain, karena ini awal yang buruk kalau ini terjadi. Apa sih? Karena dialah alasan mengapa dia di-hire, karena dia memiliki kemampuan di bidang tertentu. Ya, dia punya pengalaman, dia bisa memandu acara, dia bisa manage crowd dengan baik dan sebagainya. That's why they hire you. Ya, ini penting juga buat seorang MC untuk menyampaikan apa sih ekspektasi dari acara tersebut, harapannya apa, audiens itu diminta untuk apa, antisipasinya seperti apa, dan nanti audiens akan dapat apa. Key event information is very important. It's such a big data, bener banget. Ya, penting buat kita ngasih tahu. Jadi orang tahu gue di sini tuh ngapain sih, acaranya apa sih, siapa penyelenggaranya dan tujuannya apa. Gue dapet door prize ya sih. Oke, gitu-gitu ya. Ya, namanya juga audiens, nggak apa-apa. Ini do's and don'ts. Anda bisa baca. Ya, baca boleh. Nanti kita akan sambung dengan yang berikutnya pasti. Tapi sementara saya perlihatkan dulu, need to have a clear speech. Omongan Anda harus jelas sebelum naik panggung. Pastikan Anda presentable, rapi, tidak ada kelemahan, tidak ada noda-noda kopi, ya kan? Jangan sampai resleting kebuka lagi ngomong, hey, your fly is open, gitu kan misalnya. Terus Anda punya pengetahuan tentang acara, Anda sudah mengulik, Anda sudah tahu what to do, Anda sudah memahami rundown, semua ada di ini. Nah, itulah kurang lebih yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Ya, don'ts-nya nggak usah saya terusin lah, teman-teman tahu pasti banyak don'ts-nya. Jangan kasar, jangan nggak tepat waktu, jangan menyepelekan hal yang kecil, harus mematuhi, jangan merendahkan orang dengan kata-kata, dengan nada, ya, jangan menyepelekan setiap rundown, jangan membuat keputusan sendiri, banyak jangannya. Tapi kurang lebih yang do's-nya adalah seperti ini.